Jika sejarah menjadi guru kebijaksanaan, maka tokoh sejarahlah yang mengkonkretkan keteladanan. Najwa Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang peran beberapa tokoh Maluku dalam sejarah peradaban Indonesia. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat saudara dong yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. To build the world new, atau membangun tata dunia baru. Begitulah judul dan pesan pidato setebal 28 halaman Presiden Soekarno di depan sidang tahunan ke-15 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di markas PBB Laksakes, Long Island, New York, Amerika Serikat, Jumat 30 September di tahun 1960. Dan selanjutnya di Maret tahun 1965, Presiden Republik Indonesia Soekarno menetapkan Lembaga Tenaga Atom atau LTA menjadi Badan Tenaga Atom setingkat departemen dan menetapkan Dr. Gerrit Agustinus Siwabesi sebagai Direktur LTA setingkat jabatan menteri dalam Kabinet Negara Republik Indonesia. Tentu saja penunjukan ini bukanlah tanpa sebuah dasar. Ini juga merupakan sebuah strategi dari seorang Soekarno kala menetapkan G.A. Siwabesi, yang mana merupakan Nyong Maluku asal Saparua ini sebagai tokoh nomor 1 dalam lembaga atom tersebut. Soekarno menghendaki Siwabesi untuk mewujudkan impian dan tata dunia baru dari rakyat dan pemerintah yang berbasis tenaga atom untuk perdamaian dan kesejahteraan manusia, khususnya rakyat Indonesia. Untuk itulah Profesor Dr. G.A. Siwabesi dikenang sampai hari ini sebagai Bapak Atom Negara Indonesia. Hal ini termuat rapi dalam buku Maluku Staging Point RI Abad 21 oleh Kamarudin Watubun. Sebelum ilmu kedokteran modern berkembang di tanah air, para penduduk lokal Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal cara pengobatan tradisional atau pengobatan asli. Contohnya teknik krok yang sudah dikenal lebih dahulu diperkenalkan para pendatang dari Cina di Pulau Jawa, serta teknik jamu yang merupakan tradisi masyarakat Jawa. Berdirinya perguruan tinggi kedokteran pada tahun 1927 adalah hasil perjuangan para dokter Indonesia dengan pendapat-pendapat yang menyokong dari direktur dan mantan direktur Stovia dan Nias. Adalah J. Kayadu, seorang putra asal Maluku, bersama rekan-rekannya, yakni Abdul Rashid dan R. Sutomo, mendesak untuk didirikannya perguruan tinggi di Salemba pada tahun 1922. Tetapi usulan tersebut barulah direalisasikan pada tahun 1927, yang dalam perkembangannya nanti menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Usulan tersebut pertama-tama digagas oleh Abdul Rifai di hadapan sidang Volkskrad di tahun 1918. Beliau mengusulkan diadakannya pendidikan universitas di Indonesia.
Selain itu, Dr. J.K. Yadu merupakan pendiri Vereniging van Indische Artsen yang menjadi cikal bakal Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1911 dengan tujuan menyalurkan perjuangan para dokter secara efektif, dan tercatat beberapa anggotanya seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Dalam perkembangannya, pada tahun 1926, organisasi ini berganti nama menjadi FIG, dan pasca kemerdekaan berganti nama menjadi Ikatan Dokter Indonesia hingga saat ini. Masih dalam dunia kedokteran adalah Yakob Bernardus Sitanala, merupakan salah satu sosok penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Sitanala lahir pada 18 September di tahun 1889. Ketika tumbuh besar, ia tertarik menjadi dokter dengan belajar di Stovia. Selama kuliah, Sitanala memiliki kemampuan lebih dibanding teman-temannya. Ia lulus dengan predikat sangat baik pada tahun 1912. Setelah lulus, ia ditempatkan di beberapa wilayah Indonesia. Tugas pertama, ia ditempatkan di Merauke, Papua sampai tahun 1917. Lalu ke Tebing Tinggi, Kediri, Tuban, dan Surabaya. Mengutip buku Dr. Yakob Bernardus Sitanala, hasil karya dan pengabdiannya, karya John Patikaihatu, Sitanala telah banyak menolong masyarakat yang mengalami berbagai musibah seperti letusan gunung berapi dan busung lapar. Pengalaman terjun langsung ke masyarakat membuatnya sangat dekat dengan rakyat kecil. Hal ini juga membuatnya semakin ingin membantu banyak orang. Pada tahun 1923, Sitanala mendapat tugas belajar ke Belanda. Selama belajar di Eropa, ia dengan giat mendalami kusta di Tropen Institute. Saat itu, penyakit yang menyerang kulit, sistem saraf perifer itu, tengah merajalela di Indonesia. Tidak hanya di Belanda, Sitanala juga mempelajari kusta di beberapa negara lain di Eropa. Ia melakukan banyak penelitian bersama pakar kusta di sana. Setelah memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam pemberantasan penyakit kusta, Sitanala kembali ke tanah air pada tahun 1927. Saat itu ia langsung bertugas di Semarang. Setelah bekerja sebagai dokter pemerintah, tidak lama kemudian ia diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menjadi pemimpin pemberantasan penyakit kusta untuk seluruh Indonesia dengan kantor pusat di Semarang. Berkat kegigihan dan kebesaran hatinya, beliau mendapat gelar sebagai ahli penyakit kusta pertama di Indonesia. Mengingat jasa besar Sitanala, namanya diabadikan menjadi nama rumah sakit, yakni Rumah Sakit Kusta Sitanala, Tangerang, Banten.
Jonas Andreas Latumeten atau sering disingkat J.A. Latumeten adalah tokoh Indonesia dalam bidang medis yang aktif pada zaman pergerakan nasional. Dalam tulisan Nuryanti yang dipublis Historia, disebut bahwa Profesor Dr. J.A. Latumeten merupakan dokter ahli jiwa generasi pertama Indonesia. Jonas Andreas Latumeten lahir dari keluarga nelayan di Desa Rutong, Pulau Ambon pada 15 Mei di tahun 1888. Sewaktu muda, Jonas Latumeten mengikuti ayahnya yang berprofesi sebagai nelayan. Ia terampil menangkap ikan dan tidak kenal lelah memasarkan hasil tangkapannya ke kota Ambon dengan berjalan kaki sekitar 23 km. Namun, seringkali Nyong Ambon satu ini diusili oleh pegawai dan polisi kolonial Belanda. Ikannya diambil secara paksa, dan hal itu dialami pula oleh penduduk di desanya. Hanya saja berbeda dengan penduduk desa yang pasrah, Jonas Latumeten tidak sudi untuk mengalah. Ia melawan dengan merebut kembali ikannya dari tangan mereka, kata Louis Latumeten yang merupakan cucu ke-10 Jonas Latumeten. Perilaku aparat setempat inilah yang membuat Jonas Latumeten muda benci terhadap penjajahan Belanda. Semangat dan sifatnya yang ulet mengantarkan Jonas Latumeten belajar di sekolah kedokteran bagi murid pribumi, yakni Stovia, yang berada di Batavia. Dari Stovia, ia pergi ke Utrecht di Belanda untuk mendalami ilmu kejiwaan. Mengutip dari Nurturing Indonesia, karya Hans Paul, Latumeten meraih gelar doktor pada tahun 1925. Saat itu ia menulis disertasi berjudul atau bila diterjemahkan secara kasar, berarti mengenai inti saraf oculomotorius. Sebelum meraih gelar doktoralnya, Jonas Latumeten juga berpraktik di sebuah klinik di kota Utrecht. Sebuah insiden terjadi antara ia dengan petugas medis setempat yang tentunya adalah orang Belanda asli. Diceritakan oleh Louis Latumeten dalam artikel Raja Hitam Ahli Jiwa di majalah Tempo, kepala klinik kesal dengan Jonas Latumeten karena meninggalkan pasien. Namun, Jonas punya alasannya. Ia tidak mau melihat pasien gangguan kejiwaan dirawat dengan cara dipasung. Tidak suka dengan keputusan Jonas Latumeten, sang kepala klinik mencak-mencak dan mengumpat Zwarte, yang artinya monyet hitam. Tidak terima dengan ungkapan kasar berbentuk rasialis itu, bogem mentah pun melayang dari Latumeten ke wajah sang dokter Belanda tersebut. Tak cuma dengan fisik, tetapi Jonas Latumeten juga membalas perlakuan diskriminasi dokter Belanda dengan kepintarannya. Saat psikiatris Belanda yang bertugas di Indonesia, yakni Van Loon, mengeluarkan tulisan tentang kondisi amok dan sifat orang pribumi, Asosiasi Dokter Hindia yang diketuai oleh Latumeten mengeluarkan tulisan tandingan. Hans Paul dalam Nurturing Indonesia menyebut tulisan 4 halaman yang diterbitkan organisasi itu tak lain adalah karya Latumeten. Isinya adalah menyerang pandangan Van Loon dan mendekonstruksi argumennya. Van Loon menulis tentang amok, yakni kondisi marah tiba-tiba di depan umum dan terkadang bisa sampai membunuh. Ia menyebut amok hanya terjadi di Hindia karena sifat manusianya masih primitif dan tidak bisa menahan emosi sehingga pertarungan fisik mudah terjadi. Latumeten menolak pernyataan ini. Ia menyebut Van Loon bersikap tidak objektif dan penelitiannya terpengaruh prasangka rasial.
Ia mempertanyakan sifat emosional dan tukang kelahi yang disebut Van Loon. Pasalnya, di Belanda sendiri, Latometen sering menemukan perkelahian di depan bar atau di jalanan, baik tangan kosong maupun dengan pisau. Kalau kami yang kelahi, kalian sebut amok, tapi di sini disebut ekspresi budaya, sindir Latometen dalam tulisannya. Di Belanda, Latometen aktif berorganisasi bersama para pribumi lainnya. Ia bergabung dengan Asosiasi Dokter Hindia Cabang Belanda sampai ditunjuk menjadi ketua pada tahun 1924. Jonas Latometen juga tercatat sebagai anggota Jong Ambon. Selain itu, ia turut terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Indonesia atau PI, yakni pergerakan pemuda tanah air di Belanda yang mencita-citakan kemerdekaan bagi Indonesia. Keterlibatannya pada pergerakan kemerdekaan membuatnya dibuang ke Pulau Weh di Sabang. Jauh dari tempat kelahirannya, jauh pula dari kota tempat ia menimba ilmu. Nyatanya, tidak menyurutkan semangat Jonas Latometen. Pada tahun 1927, ia menjadi pengawas rumah sakit jiwa di Sabang. Pada tahun 1936, Jonas Latometen kembali bertugas di Rumah Sakit Jiwa Lawang di Jawa Timur. Di Rumah Sakit Jiwa yang diresmikan pada tahun 1902 ini, ia merawat pasien selayaknya manusia. Pasien diajak berkegiatan, salah satunya bercocok tanam. Di rumah sakit yang kini bernama Rumah Sakit Dr. Rajiman Wejo di Ningrat ini, Jonas Latometen mengabdi hingga zaman Jepang. Derita pun ia rasakan ketika serdadu Jepang gemar memalak hasil bumi yang dipanen Jonas dan pasien. Jonas melawan, namun seperti yang diutarakan cucunya Lois, sang kakek sering babak belur karena tidak mau tunduk dengan sikap pemerintahan militer Jepang. Menjelang bulan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Latometen ditangkap oleh Genpei Tai. Perlakuan buruk di penjara Bukit Duri, Jakarta Selatan, dirasakannya di mana ia hampir mati kelaparan. Setelah Jepang kalah di Perang Dunia Kedua dan Indonesia meraih kemerdekaan, keselamatan masih jauh dari diri Jonas Latometen. Ketika itu orang Timur, terutama orang Maluku yang Kristen, sangat dicurigai oleh pemuda Republik karena dianggap pro terhadap Belanda. Pada awal tahun 1946, Latometen diangkat menjadi profesor psikiatri di Sekolah Tinggi Kedokteran, kelak menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Di usia senjanya, ia masih dipercaya sebagai inspektur rumah sakit jiwa di Kementerian Kesehatan Indonesia. Oleh Presiden Soekarno, ia juga dipilih sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung bersama rekan seprofesinya, yakni Rajiman Wejo di Ningrat. Latometen tak lama memegang posisi ini karena ia keburu dipanggil Sang Pencipta. Menurut Pramudia Anantatur dalam Kronik Revolusi Indonesia, perlakuan buruk di penjara Jepang rupanya merusak kesehatannya. Saat itu ia disiksa dan menderita luka dalam yang tak pernah diobati saat dibui. Latometen akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Perguruan Tinggi Jakarta pada 30 Mei di tahun 1948 dalam usia 60 tahun.
Kehadiran komputer dan internet di tanah air melewati proses panjang adalah Joseph Philippus Peter Luhukai, tokoh yang menggawangi perintisannya. Pria berdarah Ambon ini lahir Jakarta pada 18 Desember di tahun 1946, merupakan seorang pakar teknologi yang kiprahnya di dunia komputer sudah tidak diragukan lagi. Berkat dedikasinya pada ilmu komputer, ratusan jiwa penduduk Indonesia lintas generasi kini menikmati akses internet dan mengoperasikan komputer untuk beragam kegiatan. Perkembangan internet di Indonesia awalnya bermula di ranah akademis dan kelompok hobi. Internet pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 sebagai sebuah proyek rahasia. Sebagai sebuah jaringan, internet hanyalah teknologi yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lain. Bersama dengan internet, teknologi lain yang menjadi landasan bagi apa yang kita kenal sebagai internet ini adalah The World Wide Web atau WWW, yaitu medium publikasi elektronik global yang dapat diakses melalui jaringan internet. Teknologi terakhir ini ditemukan baru pada tahun 1990 oleh tim Berners-Lee. The World Wide Web merupakan medium yang memungkinkan kita menikmati beragam konten di dalamnya seperti gambar, foto, video, surat kabar, radio, hingga televisi. Di Indonesia, kisah mengenai sejarah internet umumnya merujuk pada disertasi Merlina Lim yang ia pertahankan di Universitas Twente, Belanda. Lim menyebut internet di Indonesia awalnya muncul di ranah akademis. Jaringan internet awalnya merupakan proyek penelitian yang dilakukan para peneliti di Universitas Indonesia. Koneksi pertama internet di Indonesia tercatat dilakukan oleh Joseph Luhukai pada tahun 1983 yang mengembangkan jaringan UNET atau University of Indonesia Network di kampus Universitas Indonesia. Dan Indonesia tercatat sebagai negara pertama di Asia yang terhubung dengan jaringan internet global ketika UNET yang dikembangkan Luhukai secara resmi terhubung dengan jaringan internet global yang saat itu masih bernama UNET pada tahun 1984. Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang peran beberapa tokoh Maluku dalam sejarah peradaban Indonesia. Lebih dan kurangnya beta mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.